Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan prediksi soal kompetensi teknis perawat P3K 2022. Kita sudah masuk di part kelima. Oke, selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kita Binars ID. Semoga betah untuk belajar bareng Binars. Oke. Nah, sebelumnya kita kasih informasi dulu ya, telah hadir ebook Binars yaitu berjudul Fokus P3K Perawat 2022. Nah, isinya apa saja, yaitu ada 3 paket tryout dan juga pembahasan. Ini dalam bentuk file PDF. Kemudian juga ada strategi menghadapi soal-soal P3K. Ini kita masukkan per kompetensi. Kemudian juga ada latihan soal per kompetensi, baik teknis, manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Serta kita sisipkan materi keperawatannya untuk teman-teman belajar juga secara teorinya. Oke, jika teman-teman berminat silakan bisa hubungi admin di nomor WA maupun di MIG. Oke. Nah, langsung ke soal pertama. Seorang perempuan usia 38 tahun dirawat di RSJ sejak 6 hari yang lalu. Hasil pengkajian suka menyendiri dan jarang ngobrol dengan teman-temannya dengan alasan malas ngobrol. Tampak lebih banyak tiduran, tidak mau melakukan aktivitas di luar ruangan. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Risiko perilaku kekerasan. B. Defisit perawatan diri. C. Harga diri rendah. D. Isolasi sosial. E. Halusinasi. Jawabannya teman-teman. Oke, kita jelaskan dulu ya. Nah, keyword di soal ataupun kita katakan fokus kata-kata seperti suka menyendiri dan jarang ngobrol dengan teman-temannya dengan alasan malas ngobrol. Tampak lebih banyak tiduran, tidak mau melakukan aktivitas di luar ruangan. Nah, ini merupakan tanda dan gejala pada pasien dengan isolasi sosial. Nah, ciri-ciri pasien dengan isolasi sosial itu dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain, inginnya sendirian ya, tidak suka dengan tempat umum. Jadi seperti merasa berbeda dengan orang lain ya. Nah, ini adalah tanda gejala pada pasien dengan isolasi sosial. Maka kita jawab yang D ya, diagnosa keperawatan isolasi sosial. Oke, lanjut ke soal kedua. Seorang perempuan usia 25 tahun dirawat di ruang psikiatri. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan pasien memperlihatkan perilaku mengkritik diri dan orang lain. Produktivitasnya menurun, pesimis menghadapi hidup, mengeluh sakit kepala, merasa tidak mampu dan merasa bersalah, serta mudah tersinggung. Apakah tindakan utama yang dapat dilakukan pada kasus di atas? A. Bantu klien dalam menilai kemampuan yang dapat digunakan. B. Identifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki klien. C. Pilih kegiatan-kegiatan klien yang sudah dipilih sesuai kemampuan. D. Bantu klien dalam merencanakan kegiatan sesuai kemampuannya. E. Bantu klien dalam menetapkan kegiatan sesuai dengan kemampuan. Jawabannya teman-teman. Oke, keywordnya atau fokus katanya yaitu di perilaku mengkritik diri dan orang lain, produktivitasnya menurun, pesimis menghadapi hidup, mengeluh sakit kepala, merasa tidak mampu dan merasa bersalah, serta mudah tersinggung. Nah, ini merupakan tanda gejala dari ini merupakan tanda gejala dari pasien dengan HDR ataupun harga diri rendah. Nah, maka tindakan awal ya sebagai prioritas perawat yaitu identifikasi kemampuan dan juga aspek positif yang masih dimiliki oleh klien ya, setelah kita mengetahui bahwa masalah klien itu adalah HDR. Sehingga kita pilih yang B ya. Yang B tadi identifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki klien. Oke. Nah, ini iklan dulu teman-teman ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah pesan ebook kita. Semoga ebook ini bermanfaat dan bisa menjadi jembatan untuk teman-teman meraih gelar ASN di tahun ini. Oke, selanjutnya soal ketiga. Seorang perempuan usia 32 tahun dirawat di RSJ dengan keluhan sering mendengar suara bunyi-bunyian. Pasien sudah mengetahui mengalami halusinasi dan ingin menghindar karena merasa terganggu. Perawat ruangan sudah melakukan intervensi mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Dan hasil evaluasi, pasien dapat mempraktikkan cara menghardik. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Berikan obat sesuai program. B. Ajarkan cara memasukkan kegiatan ke daftar. C.
C. Latih cara bercakap-cakap dengan orang lain setiap hari. D. Ajarkan aktivitas yang terjadwal sesuai kemampuan. E. Latih kembali cara menghardik halusinasi. Jawabannya teman-teman. Oke, ya kita jelaskan dulu keyword ataupun fokus katanya di soal adalah perawat ruangan sudah melakukan intervensi yaitu mengontrol halusinasi. Jadi di soal itu masalah keperawatannya adalah halusinasi ya, dan perawat itu telah memberikan intervensi yaitu cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik ya. Nah, kemudian telah dievaluasi juga ya, dan hasilnya adalah pasien itu dapat mempraktikkan cara menghardik. Maka selanjutnya apa? Ya, ini kata-kata ini adalah menunjukkan bahwa pasien telah lulus di SP1 ya, karena dievaluasi dia telah mampu mempraktikkan cara menghardik. Nah, maka selanjutnya adalah mengontrol halusinasi dengan cara patuh minum obat. Maka kita jawab A ya, berikan obat sesuai program. Oke. Lanjut soal keempat. Seorang perempuan usia 38 tahun dibawa oleh keluarga ke RSJ karena mengamuk dan marah-marah 3 hari yang lalu. Saat ini masih sering mondar-mandir, marah, ekspresi wajah tegang, dan perilaku tidak bisa diarahkan. Perawat merencanakan untuk mengikat pasien. Apakah tujuan utama tindakan tersebut? A. Membatasi gerak. B. Membatasi stimulus. C. Mencegah cedera fisik. D. Mengendalikan halusinasi. E. Memberikan kepercayaan diri. Jawabannya teman-teman. Oke, kita lihat keyword ataupun fokus kata di soal, yaitu ada kata mondar-mandir, marah, ekspresi wajah tegang, dan perilaku tidak bisa diarahkan. Nah, ini ciri khas dari gejala RPK ya, atau risiko perilaku kekerasan. Kemudian perawat merencanakan untuk mengikat pasien. Yang ditanyakan adalah tujuan utama pengikatan pasien itu apa ya. Nah, tujuan mengikat pasien itu yaitu sebagai pembatasan mobilitas pasien dengan risiko perilaku kekerasan. Dengan tujuan utamanya itu adalah mencegah klien mencederai diri orang lain maupun lingkungannya. Sehingga kita jawab yang C ya, mencegah cedera fisik. Oke. Lanjut ke soal kelima. Seorang perempuan 27 tahun dirawat di RSJ sejak 2 minggu lalu karena tidak mau bicara, menangis, dan tidak mau merawat diri. Hasil pengkajian mematung, ekspresi datar, dan tatapan mata kosong. Dokter merencanakan pemberian terapi kejang listrik. Keluarga menolak dan mengatakan akan membawa pasien pulang. Apakah prinsip etik yang diterapkan perawat pada kasus tersebut? A. Fidelity. B. Autonomy. C. Beneficence. D. Confidentiality. E. Justice. Jawabannya teman-teman. Oke, sebagai keyword ataupun fokus katanya adalah kata dokter merencanakan pemberian terapi kejang listrik, akan tetapi keluarga menolak dan mengatakan akan membawa pasien pulang. Nah, dari kasus tersebut, maka prinsip etik yang harus kita terapkan sebagai perawat adalah menghormati keputusan keluarga ya. Jadi kita pilih yang B ya, autonomi. Oke, lanjut ke soal ke-6. Seorang perempuan usia 38 tahun dirawat di RSJ karena sering berbicara aneh dan tertawa sendiri. Hasil pengkajian saat ini pasien menunjukkan sikap kooperatif, dapat diajak berkomunikasi walaupun singkat. Perawat mengajarkan untuk mengenal orang, waktu dan tempat, serta berkenalan dengan kegiatan TAK. Manakah terapi aktivitas kelompok yang sesuai dengan kasus di atas? A. TAK sosialisasi, B. TAK stimulasi sensori, C. TAK orientasi realita, D. TAK penyaluran energi, E. TAK stimulasi persepsi. Jawabannya teman-teman. Oke, nah fokus katanya yaitu sering berbicara aneh dan tertawa sendiri. Nah, ini merupakan tanda gejala dari halusinasi ya. Perawat mengajarkan untuk mengenal orang, waktu, dan tempat, serta berkenalan dengan kegiatan TAK, ya, terapi aktivitas kelompok. Nah, kita tahu bahwa TAK di halusinasi itu ada dua, yaitu ada orientasi pada realita dan juga stimulasi persepsi. Nah, untuk mengenal orang, waktu, dan tempat ini masuk ke dalam orientasi pada realita. Ya, maka jawabannya kita pilih yang C ya, terapi aktivitas kelompok dengan orientasi realita.
Oke, lanjut soal ke-7. Seorang laki-laki usia 45 tahun dirawat di RSJ karena sering berbicara sendiri. Hasil pengkajian saat ini, pasien tampak mondar-mandir, mulut komat-kamit dan tidak terawat. Perawat sedang melakukan komunikasi dengan pasien. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengetahui cara mengontrol halusinasi? Bisa Bapak sebutkan kembali cara mengontrol halusinasi yang telah saya jelaskan? Apakah fase komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Fase orientasi, B. Fase kerja, C. Fase prainteraksi, D. Fase pencairan, E. Fase terminasi. Jawabannya teman-teman. Oke, kita lihat di fokus kata di soal itu ada kata-kata yaitu bisa Bapak sebutkan kembali cara mengontrol halusinasi yang telah saya jelaskan. Nah, ini adalah ciri khas dari fase terminasi ya, dimana kalau fase terminasi itu perawat itu telah melakukan evaluasi ya, baik secara subjektif maupun objektif terhadap implementasi yang telah dilakukan oleh perawat kepada pasien. Maka kita masukkan ke dalam fase terminasi. Oke, lanjut soal ke-8. Seorang perempuan usia 27 tahun dirawat di RSJ karena sering menyendiri dalam kamar dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain sejak diberhentikan dari pekerjaannya 3 bulan yang lalu. Menurut keluarga, baru 1 minggu yang lalu ia kehilangan suaminya akibat kecelakaan. Saat ini, pasien tampak sering mondar-mandir, berbicara dan tertawa sendiri, serta ekspresi wajah tegang. Riwayat ibu, pasien menderita gangguan jiwa. Apakah faktor predisposisi pada kasus tersebut? A. Kehilangan orang yang dicintai, B. Kehilangan pekerjaan, C. Menolak berinteraksi, D. Peran keluarga, E. Genetik. Jawabannya teman-teman. Oke, kita lihat fokus kata di soal, yaitu ada kata-kata pasien diberhentikan dari pekerjaan 3 bulan yang lalu. Kemudian juga ada kata baru 1 minggu yang lalu ia kehilangan suaminya akibat kecelakaan. Kemudian juga ada riwayat ibu pasien menderita gangguan jiwa. Nah, ini bisa dijadikan sebagai faktor predisposisi maupun presipitasi. Nah, yang ditanyakan adalah faktor predisposisi. Kalau faktor predisposisi yang mudah kita ingat adalah lebih dari 6 bulan. Ya, lebih dari 6 bulan kejadiannya saat kita melakukan pengkajian. Jadi, saat kita melakukan pengkajian mundur lebih dari 6 bulan, nah itu kita masukkan ke dalam faktor predisposisi ya. Faktor predisposisi ini adalah faktor yang melatar belakangi atau sebelum terjadinya gangguan jiwa pada pasien ya. Nah, ini merupakan faktor biologis ya, di soal itu ada faktor biologis yaitu ibunya itu menderita gangguan jiwa ya. Atau kata lainnya adalah dia mengalami faktor predisposisi yaitu secara genetik ya. Jadi kita pilih yang E ya, genetik. Ya. Oke, lanjut ke soal ke-9. Seorang laki-laki usia 30 tahun mengalami masalah kejiwaan dan dirawat di RSJ. Hasil pengkajian, klien sering mengeluarkan kata-kata, "Tolong jaga anak-anak saya, mungkin saya tidak akan bisa membimbing mereka lagi." Klien sering tampak menyendiri dan sesekali membenturkan kepalanya ke dinding. Berdasarkan kasus di atas, tindakan keperawatan apa yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Mendiskusikan aspek positif yang dimiliki oleh klien. B. Mengidentifikasi benda-benda berbahaya dan mengamankannya. C. Mengorientasikan klien pada realita. D. Melakukan kegiatan yang sudah dilatih. E. Melakukan aktivitas yang terjadwal. Jawabannya teman-teman. Oke, nah fokus kata di soal yaitu tolong jaga anak-anak saya, mungkin saya tidak akan bisa membimbing mereka lagi. Ini adalah tanda gejala dari pasien dengan resiko bunuh diri ya. Nah, klien sering tampak menyendiri dan sesekali membenturkan kepalanya ke dinding ya. Sama ini juga tanda gejala dari resiko bunuh diri ya. Nah, tindakan keperawatan utama agar tidak terjadi bunuh diri ya, karena ini masih resiko ya, agar tidak terjadi bunuh diri, maka hal yang dilakukan adalah kita identifikasi benda-benda berbahaya dan mengamankannya terlebih dahulu. Ini adalah tindakan awal kita ya, tindakan keperawatan awal yang bisa kita lakukan. Jadi kita pilih jawabannya yang B ya. Soal ke-10, seorang wanita usia 31 tahun ketika pertama kali masuk RSJ mengatakan kalau dirinya adalah seorang aparatur sipil negara atau ASN di Kementerian Kesehatan yang akan mencalonkan Presiden Qatar. Saat ini, klien sudah keluar dari RSJ sejak 1 minggu yang lalu.
Perawat ruangan akan melakukan kunjungan keempat ke rumah klien. Keluarga klien sudah mengetahui cara merawat anaknya dan cara menciptakan lingkungan terapeutik bagi klien. Apakah hal yang perlu dilakukan perawat kepada keluarga klien untuk kunjungan kali ini? A. Mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat klien. B. Menjelaskan dan melatih keluarga cara merawat klien dengan paham. C. Menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk follow up, cara rujukan kesehatan klien, dan mencegah kekambuhan. D. Menjelaskan kepada keluarga terapi pengobatan yang tepat untuk klien. E. Melakukan aktivitas yang terjadwal. Jawabannya teman-teman. Oke, kita lihat di fokus katanya, yaitu pasien mengatakan kalau dirinya adalah seorang aparatur sipil negara atau ASN di Kementerian Kesehatan yang akan mencalonkan Presiden Qatar. Nah, ini adalah tanda dan gejala pasien dengan waham, ya, waham kebesaran. Jadi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, ya. Kemudian perawat ruangan akan melakukan kunjungan keempat ke rumah klien. Nah, mungkin ini maksudnya ini ya, program rumah sakit di mana ada seperti home care ya, kunjungan dari rumah sakit ke rumah klien pos rawat inap di RSJ, mungkin seperti itu ya. Kemudian keluarga klien sudah mengetahui cara merawat anaknya dan cara menciptakan lingkungan terapeutik bagi klien ya. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah tindakan keperawatannya apa di pertemuan kunjungan keempat ya. Nah, jadi untuk ini ya, untuk intervensi di gangguan jiwa itu tidak hanya intervensi kepada klien saja ya, akan tetapi juga bisa kepada keluarganya. Seperti misalkan di tindakan keperawatan pada keluarga dengan anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa ya, yaitu waham. Yang pertama adalah mengenal masalah waham, mengambil keputusan untuk merawat klien waham. Nah, ini jadi perawat ya, kita sebagai perawat menjelaskan dulu apa itu waham, bagaimana tanda dan gejalanya. Pokoknya seputar waham itu kita jelaskan kepada keluarga, lalu kita bantu keluarga untuk memutuskan untuk merawat klien ya. Kemudian yang kedua adalah merawat klien waham. Nah, ini kita juga bantu keluarga bagaimana cara merawat klien dengan gangguan jiwa waham. Harus seperti apa perlakuan kita kepada klien dengan gangguan jiwa ya, yang mana itu ada di rumah gitu ya. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan yang terapeutik untuk klien waham. Ini juga kita jelaskan kepada keluarga gimana nih, atau kita bisa praktekkan juga menciptakan lingkungan terapeutik untuk klien itu yang seperti apa. Kemudian ya di SP4 ataupun kunjungan keempat ya, sesuai dengan apa yang ditanyakan di soal juga, yaitu memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk follow up kesehatan klien waham. Ya, jadi kita jelaskan cara memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan ya. Ini juga bisa dijadikan cara ya untuk mencegah agar tidak terjadi kekambuhan pada klien ya, karena kita bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di sekitar kita atau terdekat dari keluarga pasien ya. Jadi kita jawab yang C ya. Menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk follow up, cara rujukan kesehatan klien, dan juga mencegah kekambuhan. Oke, lanjut ke soal ke-11. Nyonya Y datang diantar oleh keluarganya karena menolak makan dan mengatakan makan yang disajikan terasa seperti muntahan, nanah, dan terasa amis darah. Berdasarkan data di atas, Nyonya Y mengalami halusinasi apa? A. Auditory, B. Visual, C. Olfactory, D. Gustatory, E. Taktil. Jawabannya teman-teman. Oke, ini masuk ke dalam jenis-jenis halusinasi ya. Oke, fokus katanya di soal itu ada pasien mengatakan makan yang disajikan terasa seperti muntahan, nanah, dan terasa amis. Maka ini merupakan gejala dari halusinasi pengecapan ya, atau kata lainnya adalah gustatory ya. Apa itu halusinasi pengecapan? Jadi halusinasi yang melibatkan indera perasa, yang nantinya menyebabkan seseorang itu akan merasakan sensasi bahwa sesuatu yang dimakan ataupun diminum itu memiliki rasa yang aneh. Jadi kita jawab yang D ya, gustatory. Oke. Nah, yang tadi auditory itu adalah pendengaran ya. Visual itu penglihatan, olfaktory itu penciuman, gustatory yang tadi ya pengecapan, dan taktil adalah sentuhan. Oke. Soal ke-12.
Seorang perempuan 30 tahun bekerja di rumah sakit sebagai honorer. Ia mendaftar tes P3K 2022 dan kemudian hasilnya adalah salah satu kompetensi tidak mencapai nilai ambang batas. Ia kemudian introspeksi diri, seandainya saja saya kemarin lebih serius belajar, pasti saya akan lolos dengan hasil yang memuaskan. Menurut Kubler-Ross, pernyataan tersebut menunjukkan pada fase kehilangan, A. Denial, B. Anger, C. Burgeoning, D. Depression, acceptance. Jawabannya teman-teman. Oke, fokus katanya di soal adalah seandainya saja saya kemarin lebih serius belajar, pasti saya akan lolos dengan hasil yang memuaskan. Nah, ini ada kata seandainya ya. Nah, teman-teman pasti sering sekali ya mendengar ciri dari kata seandainya. Ini masuk ke dalam fase burgeoning ya, reaksi kehilangan di mana individu ingin menunda kehilangan ya, sering diungkapkan dengan kata seandainya ya. Jadi adanya tawar-menawar ya. Oke, maka kita jawab yang C ya, berjaya. Oke teman-teman, untuk prediksi soal kompetensi teknis perawat P3K 2022 part kelima kita cukupkan.